Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji adalah milik Allah yang telah memberikan kita karunia dan juga nikmat-Nya, sehingga dalam kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk tetap istiqomah berjalan di jalannya, untuk tetap istiqomah terus menggali ilmu, untuk tetap istiqomah untuk menggapai ridho-Nya. Dialah Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, yang hanya kepadanya lah kita nanti dikembalikan, dan hanya kepadanya lah nanti kita dikumpulkan. Dan dialah Allah satu-satunya Rabb, pengatur, pencipta, penguasa seluruh manusia, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk membuat aturan, memberikan aturan dan mengatur makhluk yang lainnya di luar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Dan dialah Allah mulkus samawati wal ardh, penguasa langit dan penguasa bumi, yang menciptakan seluruh isi bumi ini, dan kepadanya lah nanti kita akan kembali. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada proklamator Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para pejuang-pejuang Islam yang tetap istiqomah dalam memperjuangkan tegaknya lillahi kalimatillah di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk orang-orang yang senantiasa siap untuk mewakafkan diri dan harga kita untuk berjuang bersama-sama demi tegaknya lillahi kalimatillah. Iwan wal akhwat rahimahumullah. Kumaha nama? Alhamdulillah. Terus kemudian ya, materi nu bade dugikeun judulna teh itu teh disampaikan di baliknya hijrah, hijriyah, sunnah. Kulo nama hijriyah, hijrah, sunnah. Benar ya? Karena gitu. Jadi ayat tilu gitu, ayat hijriyah, ayat hijrah, ayat sunnah. Sami tidak. Hijriyah, hijrah, sunnah. Ayat hijriyah dan hijrah. Ayat hijriyah apa? Hijriyah itu merupakan nama tahun yang ditetapkan oleh Islam. Itu kira-kira di zaman saha? Ayo ingat tuh. Sejarah Hijriyah. Sejarah Hijriyah ditetapkan ketika zaman Umar bin Khattab. Ada yang tahu kronologisnya seperti apa? Kenapa Umar bin Khattab menetapkan tahun Hijriyah? Sejarah awalnya, kenapa Umar bin Khattab menetapkan tahun Hijriyah? Itu ketika ada salah seorang gubernurnya ketika zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Kan biasanya ai surat di kampung terus aya surat perintah dari Khalifah Umar kepada beberapa gubernur yang di bawahnya. Nah, salah satu gubernur yang di bawah kepemimpinan Umar pernah mengajukan kebingungan menerima surat-surat yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Umar bingung aja. Jadi tanggal dan bulannya ada, tapi
tidak bisa membedakan mana surat yang baru dan mana surat yang lama. Nah, mendengar berita tersebut, pada akhirnya Umar bin Khattab mengadakan rapat paripurna pada waktu itu. Artinya semua pejabat-pejabat yang ada di kalangan Umar bin Khattab dikumpulkan. Di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lain. Dan di sana terjadi perdebatan di ujung-ujung Hijriah dan ditetapkan awal bulannya itu Muharram, ujung-ujung itu. Ada yang berpendapat bahwa untuk mengawali tahun Hijriah ini, untuk mengawali tahun Islam ini diawali dari kelahirannya Rasulullah. Tapi itu terjadi perdebatan di dalamnya. Kenapa? Karena banyak pendapat tentang kelahiran Muhammad Rasulullah pada waktu itu. Kemudian ada juga yang berpendapat ketika Rasul mendapatkan wahyu, itu pun tidak disepakati oleh semua. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan satu masukan bahwa bagaimana kalau penetapan tahun Islam itu ketika momentum hijrah dininya awal. Ketika momentum hijrah, terus kancana hijrah 12 Rabiul Awal katanya. Iya, hijrahnya itu ke Madinahnya itu Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Tapi yang ditetapkan atau yang disepakati oleh Khalifah Umar, Amirul Mukminin dan juga para sahabat yang lain, persiapan untuk melaksanakan hijrahnya itu diawali di bulan Muharram sebelumnya. Ketika terjadi bayat Aqabah 1, bayat Aqabah 2, dan mulai ayat persiapan untuk berangkat hijrah ke sana. Rasul berkumpul dengan para sahabat yang lain. Kan Umar bin Khattab numpang payuna angkat hijrah yang saja benar. Itu bertepatan di bulan Muharram. Sehingga sepakatlah pada waktu itu penetapan tahun Hijriah itu di bulan Muharram. Nah, itu sejarah nanti supaya orang tahu ada momentum penting dina Hijriah tersebut diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Kemudian tadi saya membacakan di Muqaddimah Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Bisa dilihat Qurannya, karena menyala Quran ditinggali Quran, kalau menyala Quran ayat dengan aplikasinya. Terus ayatnya Rios atau Umar sama Quran dengan aplikasi Quran dengan ayat ini kami pulang boleh. Itu salah satu beberapa pendapat ulama Timur Tengah mengatakan hukum untuk memegang Quran itu harus bersuci terlebih dahulu. Kalau mushaf, sedangkan aplikasi handphone itu bukan mushaf, karena ada sektor di sana ayat pelantara lain, kita tidak langsung menyentuh mushaf. Jadi banyak beberapa pendapat fatwa ulama-ulama di Timur Tengah khususnya yang menyatakan bolehnya untuk memegang Quran atau aplikasi itu diperbolehkan makan ayat Quran aplikasi. Justru itu untuk lebih memudahkan kita agar setiap hari orang setidaknya one day one ayat itu bisa jalannya. Masuk one day one ayat boro-boro nih, coba iya nanti ada boro WhatsApp nih, coba tukang bacaan ada boro WhatsApp gitu. Ribut, maksud juga macam kurangnya hari sih. Ayat karena surat Al-Baqarah 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ini adalah konsep hijrah di dalam Islam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah
sesungguhnya Maha Pengampun dan Pemberi rahmat. Tak itulah orang-orang yang mengharapkan almarhum. Rahmat Allah almarhum. Cuma ayeuna hayang janten almarhum. Cuma hayang jadi almarhum ayeuna kene. Nah, berseri, apa ada yang salah dengan pertanyaan saya? Orang identik almarhum pada mautnya. Padahal belum tentu orang yang mau itu almarhum. Kumaha lamun mautna termasuk almarhum tidak? Almarhum itu adalah orang yang telah mendapatkan rahmat dari Allah. Mabuk mautna baru almarhum. Ya, al-majnun lain almarhum, al-majnun mau dengar bohongan almarhum enggak? Baru almarhum, al-majnun. Dan almarhum adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah mendapatkan rahmat. Syaratnya naon? Iman, hijrah, jihad. Karena almarhum rasa mawaliana tak apa iman, tak apa kadang non muslim kan sebut almarhum orang. Ya, benar tak? Almarhum nasi Simon Celi, malah MotoGP, baru-baru Islam lain disebut almarhum. Bagaimana mungkin mendapatkan rahmat dari Allah, sedangkan dari makhluk tidak? Ya. Jadi almarhum itu adalah orang yang telah mendapat rahmat. Asli Nabi Muhammad ayat akhirnya gimana dengan almarhum? Ya, jarang dia menyukai dengan almarhum. Para tokoh ulama pun, para sahabat ya, pernah ada yang menyebutkan itu almarhumnya Abu Bakar As-Siddiq. Kan itu ya, paling Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Atau Ibnu Katsir rahimahumullahnya, semoga Allah merahmatinya. Karena orang almarhum si A, para ulama saja itu akhir dina, predikat ketika wafatnya itu rahimahumullah, semoga Allah merahmatinya. Kenapa pakai semoga? Supaya iya benar, itu supaya meninggal Allah dan Rasulnya. Tapi insya Allah itu mereka para ulama, para sahabat-sahabat Rasul, para imam mazhab, insya Allah semuanya calon penghuni surga. Mudah-mudahan orang ini jadi calon penghuni surga. Imam Syafi'i rahimahullahnya, Imam Hambali rahimahullah, Imam Hanafi rahimahullah, tersebutkan almarhum Imam Syafi'i. Udah ada anu terhubung hirupna oge katanya, kacirina loba maksiat, mau disebutkan almarhum. Nges ngaluwihan Allah dan Rasul. Karena syarat untuk menjadi almarhum itu 3: iman, hijrah, jihad. Itu pun kakara ulaika yarju rahmatullah. Itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap itu. Jadi di sana ada hijrahnya. Ya. Ada hijrahnya. Artinya untuk bisa mendapatkan gelar almarhum itulah yang harus kita tempuh: beriman, berhijrah, dan berjihad. Ada mana? Nek, kita nggak diunjuk, memang mainan itu kan ku coklat. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beriman? Pernah tidak mempertanyakan status keimanan kita? Kan untuk menemukan satu kasus kayaknya permasalahan, contoh kalau terduga skripsinya itu pasti sok dipakainya 5 kan? Itu kan untuk meyakinkan orang lainnya terhadap kasus atau perkara atau sesuatu hal kurang di pelajari dirinya. Pernah ada orang mempertanyakan status keimanan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar termasuk orang yang beriman? Atau kita hanya sekedar mengaku-ngaku iman?
Atau kita kan hanya sekedar turun munding jeung batur gitu kan. Pada batur iman milu iman. Karena lamunnya ya batur sholat, batur puasa, milu puasa, batur mabok milu mabok, seperti itu. Nah, karena tidak mungkin seseorang dikatakan berhijrah kalau tidak didasari dengan iman. Syaratnya iman lah, karena bisa hijrah. Dan kalau para sahabat Rasul pun bisa hijrah itu karena beriman lah. Orang-orang yang bersama-sama Rasul ketika di Mekah 13 tahun membela perjuangan Rasulullah, itulah orang-orang beriman di antara Rasul. Kemudian ada turut cerita hijrah di Rasul di Allah ke Madinah. Nah, maka yang dikatakan beriman pada waktu itu adalah orang-orang yang bersama-sama Rasul yang sama-sama itu berhijrah, kecuali orang-orang yang orang tua, anak-anak, musakit, itu mah diberikan rusuh dan namun tidak hijrah. Tapi orang menjaga harga narkoba usahanya, tapi ketika ada perintah hijrah dia mengingkari, tidak termasuk. Cek Rasul banyak pada waktu itu ketika sebelum hijrah kawanan cek Rasul turun ke perintah hijrah, tidak semua ikuti hijrah. Inilah cara Allah untuk menyaring mana orang yang benar-benar beriman, mana hanya sekedar ikut-ikutan beriman. Maka Abdurrahman bin Auf ketika hijrah istrinya ditandulkan, harta dikandulkan datang ke Madinah tanpa hanya baju anu dipakai mukul. Begitu sampai ke Madinah, totalitas hijrah ditinggalkan semua yang ada di Mekah. Contohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi tidak mungkin seseorang bisa berhijrah kalau keimanannya sangat kokoh. Jadi tidak mungkin seseorang dikatakan beriman kalau keilmuannya tercukup. Maka bahasa lagi wali agama dari al-utul ilma annahu haqqun min rabbika fayu'minu bihi fatubiddalahu qulubuhum wa inna allaha la'alladina amanu illa siratal mustaqim. Surat Al-Hajj ayat 54, Allah menggambarkan bagaimana proses seseorang kemudian beriman. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran ini adalah yang hak yang datang dari Rabb-Mu, lalu mereka beriman. Soal cuma anu sarjana bahasa Indonesia dia ayat kalimat lalu itu menunjukkan apa? Lalu itu menunjukkan satu perkara yang sedang diproses dan terprogres gitu ya. Jadi proses pun harus ada progresnya, bukan hanya sebatas gimana terproses, tapi dari progres. Bohong itu prosesnya. Contoh, misalnya istri yang sebelumnya jilbabnya dibuka karena burung, bikin kayak dengan ya, jadi dia pakai uang bodol nih, bikin kalau pakai dengan rasanya itu. Ya aku mau hijrah tapi aku sedang proses dulu hari ini. Jangan paksa aku. Aku sedang mencoba untuk menghijabi hati aku. Baru nanti aku menghijab fisik aku. Benar tidak kawan? Hati itu bukannya dihijab, tapi harus dibuka dari hati. Lamun hati dihijab, artinya dihalangi gitu hijab kan? Maka wahyu mau masuk dalam dirinya. Cuma seakan-akan pembenaran untuk menolak kebenaran sebetulnya. Pembenaran untuk menolak kebenaran. Jika benar, kerja diproses ayat nama, abinan berproses, barunya itu jelas progresnya. Barunya itu jelas progresnya. Karena proses itu harus berprogres. Maka dirinya ayat kalimat lalu mereka beriman. Apabila prosesnya itu ilmu, apa yang ilmunya Quran sampai ke akhirnya dia meyakini bahwa hanya Al-Quranlah satu-satunya yang hak yang datang dari Allah. Karena saat ini ayatnya yakin Quran benar, tapi ketika disodorkan konsep Islam yang berdasarkan dengan Quran, mereka angkat tangan, ya. Salah satu contoh misalkan ayat dan mengirim itu
anjeunna gitu ya, kaitan saran bagaimana sistem bank syariah. Ternyata kan ya disodorkan konsep syariat sebenarnya kan udah itu tidak mau bisa, jadi kita tidak bisa sepenuhnya melaksanakan apa bla 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 segala rupa. Nah, akibat apa? Akibat kurangnya iman dalam mereka benar-benar melaksanakan konsep syariat total ya. Ganti jadi sistem kan. Wah, dia kayak saya di bulanku. Dia dari film. Nah itu, lalu mereka beriman itu merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh manusia, dan Allah akan menunjukkan manusia tersebut ke siratal mustaqim. Jadi tidak bisa wujud-wujud untuk hijrah. Nah maka di sini ada setidaknya 4 konsep hijrah dalam kehidupan seorang muslim. Nah jadi apa makna hijrah? Hijrah secara bahasa asal katanya dari hajar, yang artinya berpindah, move atau move on gitu ya, beranjak, move on kan ya, gitu. Bahasa Inggris katanya pindah dan move, shiftnya, shift pun pindahnya kan, bisa salah, tapi bisa bahasa Inggris, playground gitu, jadi disingkirkan gitu. Don't play ground with us gitu. Kan di sini kan jadi namanya. Jadi hijrah itu secara bahasa artinya pindah, meninggalkan atau menjauhi diri. Itu secara bahasa. Pindah di mana? Nah, ada 2 makna hijrah. Ada hijrah makaniyah, ada hijrah maknawiyah. Hijrah makani artinya hijrah tempat, tim Ciger mana kita kasih pedas atau tim Mekah ke Madinah kalau waktu itu. Hijrah makaniyah. Ada hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini adalah hijrah pola pikir, hijrah pakai keadaan, hijrah akidah, hijrah pemikiran, isme dan lain sebagainya. Ini sebagai konsep hijrah yang nanti akan kita bahas bersama. Hijrah maknawi. Jadi kalau hijrah makan itu hijrah tempat, dari tempat A ke tempat B. Kalau dulu dari Mekah ke Madinah. Nah maka tadi salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah 218 sebagai referensinya. Kemudian juga Quran surat At-Taubah ayat 20 pun sama. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Beriman, berhijrah, berjihad. Jadi konsepnya ngerti dulu, iman, hijrah, jihad. Lalu misalkan hijrah tanpa dilandasi keimanan, itu jelas akhirnya hijrah. Mereka mana bukan hijrahnya? Ya. Yang dimaksud dengan hijrah maknawi adalah hijrah pemikiran, di mana hari ini bangsa kita, terutama anak-anak bangsanya, sudah masuk banyak diracuni oleh pemikiran atau isme-isme di luar isme-isme Islam. Ayat mulai bilang isme yang hari ini menyebar atau merasuk kepada pemikiran-pemikiran anak muda, di antaranya adalah sekularisme, liberalisme, kemudian konsep ekonominya ada kapitalisme, ya. Kemudian ada juga sosialisme, komunisme. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam, yang kemudian secara tidak sadar merasuk karena pikiran Tuhan. Iya, awalnya orang sholat, KTP-nya orang Islam, tapi cara berpikirnya sekuler. Sekuler itu apa? Memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Ya, itu terbiasa saja. Itu mah urusan negara mana yang ngurus, urusan ibadah masing-masing, kan gitu ya.
Itu kan bahasa pembenaran juga benar. Maka tinggal ayat dari Al-Fatihah sok dibaca Quran. Ia kana budu, wa ia kana stain, artinya hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat kami jamak atau individu. Jamak apa? Artinya ibadah ke Allah itu bisa seseorang ada. Oke, untuk urusan sholat ritual kita bisa melaksanakan sendiri. Tapi untuk urusan hukum-hukum yang lainnya, contoh seorang pencuri, cek Islam beriman, dituntutnya, dipotong tangan seorang pencuri. Lalu misalkan ibadah bisa dikawin sholat, orang teh misalkan dia meyakini bahwa ayat maling teh kulit tetap sholat, kulit potong tangan. Kekurangan malingnya teh banyak orang mau dong di imam kurang nanti ada kegedean kurang es maling gitu deh. Artinya kan butuh perangkat hukum untuk melaksanakan nanti bentuk pidana tersebut. Jadi itu bisa urusan bab nikah akhirnya diuruskan ke negara, diuruskan kan ke negara. Maka mengakhiri KUA ya, artinya bisa antara usaha dan negara, bisa dipisahkan, tidak bisa sampai ke kali lagi tidak bisa orang memisahkan urusan agama dan urusan negara karena ini satu paket. Nah orang itu diperjuangkan Rasulullah 13 tahun sampai ke akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Kalau hanya untuk urusan ibadah mahdoh saja, saya kira cukup di Mekah gitu. Tapi kenapa Rasul sampai hijrah ke Madinah? Karena ada perkara yang tidak bisa ditegakkan ketika di Mekah, kemudian bisa ditegakkan di Madinah, yaitu urusan bab hukum. Maka lihat ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Mekah. Ya, ayat-ayat Mekah itu kebanyakan tidak menceritakan bab hukum. Tapi kalau lihat turun ayat-ayat Madaniyah, haram, ya itu kan ayat-ayat Madaniyah Al-Maidah, kemudian haramnya zina, itu kan Al-Isra. Terus nanti ayat tentang kisos, ya ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Artinya di Madinah inilah akhirnya Rasulullah berhasil menerapkan konsep Islam hijrah. Keluar dari pemikiran nenek moyang yang nukabok ngajarin di pemikiran orang-orang Arab Jahiliyah pada waktu itu dengan konsep politeisme. Nah, tahu politeisme? Politeisme itu banyak Tuhan. Ya kan konsepnya kan konsep banyak Tuhan atau bahwa berhala gitu. Nah, maka Rasul diganti menjadi konsep monoteisme. Nah, hanya satu Tuhan atau yang lebih dikenal dengan bahasa tauhid. Konsep hijrah yang pertama adalah hijrah itikadiyah atau itikad, keyakinan. Ya. Karena kenapa? Iman seseorang itu kadang kuat, kadang lemah. Kadang naik, kadang turun, kan gitu ya. Kita yakin seperti itu. Maka ini yang harus pertama kali kita lakukan. Sok hijrah itikad, sing benar. Kalau hayat benar-benar menjadi orang-orang benar, gitu ya. Maka yang pertama harus dibenahi itu adalah itikad orang. Jangan karena A, B, C, tapi harus benar-benar karena Allah dan karena Rasulnya. Karena kalau misalkan karena A, B, C, biasanya ketika hal anu orang ditujuna ngesdeu itu, contoh karena awewe ya katanya belum ngaji teh. Ternyata mesti awalnya tadi tuluy itu bisa jadi bukan orang. Ya. Nah karena awewe. Tapi kalau karena Allah, erek ayah seeta, erek ulah seeta, erek usaha wae materina, erek kondisi kumaha wae cuacana bakal datang. Ya, bakal datang dengan kajian,
Sholat kalau kondisinya. Ini yang pertama, itikadiyah. Artinya menurut bahasa Rasulullah, islah bin nafsillah, berdamai dengan diri. Kalau bukan mampu berdamai dengan diri, artinya menunggulkan ego, menundukkan ego. Orang ngaji teh, orang ke masjid teh, orang berjamaah teh, orang minum hijrah teh dah, tahu si eta aya. Itu pasti bakal luntur ajarannya. Maka yang pertama harus dibenahi adalah iktikadiyah. Tinggal di surat Al-Imran ayat 103. Buka Quran. Mana? Di Quran surat Al-Imran ayat 103 Allah menggambarkan kondisi manusia. Nah, ya. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Ingatlah ketika sedangkan pada waktu itu kamu berada di tepi jurang neraka. Nah, artinya dia berusaha aja etika dia, keyakinan. Ketika kita dulu sama ngaji, sama tahu, kondisi manusia itu seperti diibaratkan berjalan di tepi jurang neraka. Ya, contohnya namun, ya saya ada bosan-bosan yang kampanye Tasik tanpa pacaran, kayak Indonesia tanpa pacaran, maka sayanya ITP, ada Tasik tanpa pacaran. Kampanye ketika orang berbohongan, orang terbang di tepi jurang neraka. Chattingan, ada chattingan macam ada dalil. Iya, memang. Tapi hal-hal yang menjerumuskan karena jinak, iblis pada cara nanti lain pun, sok ada jinak lain gitu. Tapi membuka ruang jalan untuk seseorang akhirnya ingin melakukan zina. Jadi bahwa alasannya orang ada hijrah tapi masih kayak sok chattingan jin awalnya karena hijrah tapi masih kira orang teleponan yang lain mahram ya hijrah tapi masih kira galau karena sok totalitas itikadiyah. Sing yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah seperti berjalan di tepi jurang neraka. Mau hari-hari digerus langsung dari kejadian bawah. Tadi kan bawa judulnya hijrah orang sunnah. Dan sunnahnya ada, sunnahnya buah. Ya, itu sudah cari-cari alif bin Abi Thalib nonton. Pergi bareng dengan Siti Fatimah ke nonton Milan. Yang dengan cerita, ya, lupa cerita dari cerita dalam Milan. Ali bin Abi Thalib ya, kalian kalau misalnya baca kisahnya Ali bin Abi Thalib atau Muhammad Rasul bawaannya di Siti Khadijah, kan dia melalui bisnis Rasul kemudian Siti Khadijah bawa, wanita Siti Khadijah menembak langsung. Jadi cerita perempuan tidak boleh nembak terlebih dahulu. Ada contoh masalah Siti Khadijah. Siti Khadijah kan nembak Rasulnya. Itu, gitu kan? Kan melalui balanya aja mau beda itu kak Muhammad bin Abdullah. Itu kamu mulai boleh kayak isu langsung banyak. Dari kayak itu Rasul banyak. Akhirnya Rasul datang ke mana Abu Thalib untuk menyampaikan keinginannya ya Rasul, ya Muhammad yang kawin ini sebuah ayat akhirnya kan dibantu hukumannya dengan disiapkan nanti sapi sapi onta 100 saja pas kawin itu 100 onta jadi kesana Nabi Muhammad miskin 100 onta sok paling mungkin sebenarnya harga onta. Ayah dia kemudian anak kurban onta. Kalau mau sambung pun aja,
expander 250 jutaan expander kali 100 saudara R-nya. Oh, mas kawinnya tuh Muhammad Rasul. Memang cek Rasulullah. Terkait dari hadis nanti. Sebaik-baik wanita adalah yang paling minim atau yang paling rendah maharnya. Kalau menurut. Kan sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik pemberian maharnya. Artinya jangan saja. Luar biasanya. Memang wanita solehah itu adalah yang paling minim maharnya. Jadi dari itu maksingku pemanggil gas oke gitu ya, cincin pemanggil gas. Ayo cincin pemanggil gas. Tapi kan sebaik-baik lelaki itu adalah yang paling baik pemberian maharnya. Maka Rasulullah SAW cat mereka, ya, cat sapinya, cat emasnya. Jadi benar. Dia tuh kalau misalkan tidak tertren oh di tuna saja istri yang waktu bayu kaya jadi itu nggak sih Indonesia. Maka kita anu tos kalau kau nengnya pakai dia mobil datang indung bapak gitu. Boleh gitu. Daripada terjebak dia status anu terpasti, daripada terjebaknya status terkuburnya. Nah seperti itu. Dan bagaimana hijrah Rasulullah? Hijrah fikriyah ya, yang tadi saya sebut, hijrah pola pikir atau maknawi tadi dari pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran kapital, pemikiran-pemikiran liberal. Jadi orangnya seperti pakai topeng, terpukul identitas, ngaku muslim, tapi dalam pergaulan jauh dari adab seorang muslim. Ngaku muslim, tapi dalam lingkungan keseharian jauh dari lingkungan Islam. Ngaku muslim, tapi di sistem perekonomian pun jauh dari sistem ekonomi Islam. Ngaku muslim, tapi di dalam pendidikan pun menjauhi pendidikan Islam. Kita lebih suka atau lebih menginginkan hal-hal berbau-bau barat ya, daripada berbau-bau Islam. Ya, contoh kecilnya sejarah di mana dongengnya orang tua adalah dongeng perang kalinanya. Anu dongeng kan biasanya kisah Nabi dan Rasul dan sahabat, atau dongeng si kancil paling penting ya kan dibully. Ya kalau orang kisah-kisah dongeng bohong. Di nama dongeng wae bertemu ujungnya mau kumaha kisah-kisah para pendahulu kita. Kan ini jadi indikator. Akhirnya kemusliman kita ini hanya sebagai cangkang saja. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah terkuasai oleh pola pikir musuh-musuh Islam. Dan inilah yang disebut dengan Ghazwul Fikr. Ghazwul Fikr atau perang pola pikir. Dengan pola perang pikir ini kita kalah. Kita banyak termakan opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apalagi opininya sekarang lebih canggih ya. Hampir setiap kita punya media sosial. Digaul juga Twitter, juga Facebook, juga Instagram. Digaul kan? Hampir kabeh yang media sosialnya. SMS bola dengan send all gitu ya. Kirim ke 5 teman mood ya gitu. Kamu itu paena juga gitu. Send all. Ya, aminkan doa ini gitu. Yang mengaminkan masuk surga. Ada aja. Sudah dari amin tulisnya. Nah ini kan opini dibangun, apalagi sekarang banyaknya grup-grup WhatsApp, sehingga kita jika pikir lebih keren nobar tadarus WhatsAppnya daripada tadarus Quran. Ditinggalkan Quran teknologi dan kumaha orang bisa melawan pemikiran-pemikiran barat. Sedangkan yang menjadi sumbernya saja kita tinggalkan. Alhamdulillah. Ya maka mudah-mudahan kita pun ini ada program. Kalau ini kan kajian umum, nanti kita ada kajian khususnya. Barangkali teman-teman yang berminat silahkan tinggal
registrasi free, gratis. Dan kita pun nanti ada program FHQ ya. Insya Allah saya termasuk pengurus Korcam di FHQ, Korcam Cisayong, tapi berganding juga dengan kota. FHQ itu Forum Fadil Quran. Jadi programnya ada biasanya ada tahsil Quran, murotal, ya kalau biasa orang nyanyi metal, emang murotal. Ya, tadi metal hijrah tuh murotal ya. Anu tadinya band komplek jadi band kepret gitu. Akhirnya band kepret gitu. Anu gitu ketukan lagi. Oh, kombinasi ada gitu. Yang dibinati kuadrat muda rumah. Tak ya, soalnya emang benar-benar mau berhijrah. Insyaallah nanti kita buka registrasi ya, gratis tanpa dipungut biaya apapun, cukup keluar dan bensin sebenarnya namanya guru bensinan gitu saya. Soalnya kita silakan atau berjuang ke 10.000 pakai motor itu tempatnya kita bisa ada di Wakabumi, ada juga di sini di Ciwidey untuk belajar khususnya. Sedangkan untuk program tahsil Qurannya sementara kita bukanya di sementara kita bukanya di Cisayong. Kemudian kalau untuk program tahsil Qurannya sementara untuk hari ini kita bukanya di Cisayong. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau merubah aliran metal menjadi kota, silakan hadir ke Cisayong, tinggal registrasi aja dulu. Nanti akan kita tentukan waktunya minimal 10 orang cukup atau 20 orang karena buka jadwal baru gitu ya untuk tahsil Qurannya. Ini untuk supaya kita lebih termotivasi lagi. Jadi di Nabul Anas adalah ayat urusan politik, ayat urusan pergaulan, ayat urusan ekonomi, ayat sosial, ayat budaya, ayat ya, strategi perang, ayat bagaimana bergaul dengan sesama muslim, bagaimana bergaul dengan non muslim, bagaimana kita menjaga toleransi di tengah perbedaan. KBG ayat Quran ya. Jadi kudu di Google Quran ayat sebenarnya orang jadi katumpul karena Google seakan-akan jadi Tuhan Google ya. Ayatnya satir gitu, satir itu sindiran halus ya, tapi bermakna kasar gitu ya, menganggap bahwa Google maha tahu ya, lain Tuhan, tapi Google maha tahu kan seakan-akan seperti itu. So, orang buka Quran, kita pelajari bersama Quran, kita rubah cara berpikir kita seperti logo mobil kita. Orang kucuran otak Quran itu Quran, orang kucuran Quran. Sehingga paham-paham sekularisme, kapitalisme, liberalisme, pluralisme menganggap semua agama benar. Itu pluralisme. Ya bahaya dalam menganggap semua agama itu benar. Kalau misalkan orang agama benar, kita benar jangan salah. Kalau kita ngomongnya dosa Kristen, kalau di Islam, ya. Atau orang Kristen susah masuk Islam, tidak benar Islam mungkin dari itu mah. Gitu kalau gitu. Kalau ayat pemikiran semua agama itu benar, ya. So atau orang Kristen masuk Islam, tidak benar Islam mungkin. Kan ada yang kalau tidak awalnya secara perlahan, ya langsung begitu. Artinya ciri bahwa tidak semua agama itu benar. Ini pluralisme yang awal ya, yang berkembang di tengah masyarakat Quran. Terus komunisme yang hari ini semakin bahaya, semakin masif pergerakannya, kekerasan melalui apalagi anak-anak mudanya. Ini mohon maaf, yang sering berpikir materialis dan cewek ya, hanya keberdaan saja, karena jadi ateis, menganggap Tuhan tidak ada. Kemudian sehingga mereka tujuan hidupnya hanya kesenangan belaka saja. Atau cek bahasa lagi nama hedonisme. Mengukur tujuan hidup itu hanya dengan kesenangan semata. Maka tinggali ayatnya di nyampak yang nyata. Gitu orang-orang yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya semata-mata hanya untuk mencari kesenangan saja, kegembelan kan gitu ya.
Bukan berarti harus kita jauhi. Justru mereka lah lahan dakwah kita. Mereka lah lahan dakwah kita. Mereka lah kebun lahan kita untuk berbuat kebaikan. Ya, untuk berubah cara berpikir. Memang sulit, tapi itulah tantangannya. Namun gampang mengasih tahu gampang. Dagang cilok gampang. Aslinya. Nah, jadi untuk itu perlu kita hijrah pemikiran. Jadi yang pertama apa? Hijrah itikad, keyakinan bahwa yang kita lakukan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah harus kita tinggalkan. Yang kedua, hijrah fikriah, pola pikir. Pola pikir barat mulai tinggalkan. Kita mulai gali lagi Qur'annya. Gitu ya. Bagaimana tujuan hidup menurut Quran, menurut Islam? Apa jalan hidup yang Allah sediakan untuk keselamatan? Bagaimana pola hidup di dalam Islam? Bagaimana tugas hidup seorang muslim? Bagaimana teman hidup di dalam Islam? Siapa musuh hidup di dalam Islam? Apa fungsi hidup kita sebagai seorang muslim? Ada orang yang kena hal-hal kalau hidup ini aku mah begitu deh. Hidup dengan hidup ya. Begitu mau ya. Terpukul tujuannya, terpukul tugasnya, terpukul fungsinya. Non bedanya dengan ya. Karena dia terpukul kan ya. Hidup, buka-buka, maraban, dibenci, gitu ya. Dan gitu begitu. Kemudian hijrah so'oriyah atau cita rasa. Ya, kalau ada cita rasanya seperti misalkan hiburan, musik, itu kan cita rasanya. Soul, penuh kejiwaan ya. Terus seni, itu kan cita rasa. Lalu biasanya orang pun ngagambar dodol, gitu ya. Dodol, ya. Gambar dodol, tapi pesan-pesan aja misalkan wae berjenjang arti orang kata maksudnya naon nanti turutan batu kan gitu gambar gitu. Itu kan simbol-simbol Yahudi, simbol-simbol Freemason, simbol-simbol Illuminati yang hari ini diminati ku kalangan muda muslimnya sendiri. Ya, saat ini orang mau ninggalin pemberda enak memakai baju metal dengan gambar Baphomet apa sih namanya ya? Anu kepala kambing terus bintang David gitu, masa keren gitu. Padahal itu yang disebut dengan simbol Dajjal, simbolnya Dajjal, orang-orang Freemason, orang-orang Illuminati dipakai pulang, dipakai sholat yang saja banget. Oh jangan terpakai baju, iya terpakai baju, benar ya. Tapi dengan itulah dakwah mereka. Ketika simbol-simbolnya dikuasai oleh masyarakat yang ada atau oleh anak muda yang ada, berarti kan ada kecenderungan resep. Ya, benar tuh. Lain itu masalah baju, lain itu masalah simbol, tapi iya kasarnya, cita rasanya itu. Ada indikator keberpihakan orang kawan. Atau sekali-kali memakai baju tidak karena ada makan sayanya kata mudah hijrah. Iya, ayah aja mampu mengimbangi gitu. Nah, kemudian untuk sisi musiknya pun sama. Kali orang hanya sekedar gombang-gombang kepala lagu, ada pesan yang di setiap batik lirik nanti. Boleh tidak bersyair? Bersyair boleh tidak? Boleh, asal anu menuju ke ketauhidan. Nah, salah satunya ada ini di hadis riwayat Muslim di antaranya waktu itu Rasulullah sedang berada di masjid, kemudian salah seorang sahabat bersyair. Kemudian terdengar oleh Umar bin Khattab, dimarahi Umar bin Khattab, kenapa kamu bersyair di masjid? Gitu ya. Cek sahabat yang bersyair tersebut berkata, Rasul pun terdiam. Dan orang ternyarang gitu ya. Nah, mana ternyarang kalau cek orang gitu. Kemudian Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa dia bersyair? Tidak apa-apa, karena syairnya itu mengajak kepada keimanan kepada Allah. Jadi boleh kan? Jadi tetap langsung haram gitu ya. Musik haram,
musik maksudnya teh. Iya, aya musik anu kalahkan karena kesyirikan. Contoh syirik itu misalkan laguna ungu. Ini kayak lagu ungu ini dulu. Biar ungu nih, ternyata itu pokoknya si pasar ya. Ungu ya. Demi waktu, terus cinta dalam terus selimut tetangga gitu. Ya, sebenarnya judul lagunya kalau ngomong dirinya. Terus doi gitu ya. Kangen bere kan. So, tinggal lihat lirik-lirik lagu. Nah, apakah mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah? Ya, atau menuju kemusyrikan? Kecenderungan kita jadi ke pasangan. Ya, kecenderungan kita jadi ke awal atau ke istri ya. Awal itu ya. Ngomongnya gitu kan. Kecenderungan itu ke kondisi kieu, tunjung asal aku teh keluar kamu itu. Kadang-kadang kieu nah ya. Kadang-kadang kieu semua kondisi akhirnya orang teralihkan dina mempelajari Quran. So, memang sare musik anu galau unggul gitu. Kan diciptakan akhirnya kan nyari anak teh. Nanti dijemput aku sorangan. Coba kalau misalnya nasi putus teh nanti lebih nak kaji Quran, kalau zina aku ya Allah, zina teh gini temunan. Wah, soalnya itu bakal lebih kuat yakin, sehingga ketika mantan datang, maafkan aku yang dulu kalau gitu jangan cerita masalah gitu, gitu. So, namun datang kalimat, temukan si bapak, so mau benar sama saya, kan itu gampang. So maksudnya kan suami. Kalau ekstrim saya yang pasti di bawah dirinya. Kan keren tuh kalau gitu. Cuma ternyata begini saja mengenai musik-musik anu wah. Tak saya mah di MP3 ya paling memoris ya lagu teh. Nawapis dengan ayat teng 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 ada mimpi ada gitu. Bukan lagu nonton, itu ke hati nggak ada gitu. Kalau itu ke hatiku bahasa ulang. Tapi juga gitu. Atau mungkin nggak nonton lagu si Asep Balon. Kalau ada akan kamu dia, kalau mending diurut lah, mereka malah mengajarkan lain mengajarkan benar, bagaimana musik lagu pertama. Mungkin mereka mending diurut, ada si Asep Balon. Sekalian promosi gitu ya. Ya, terang mening jomblo daripada banget jadi golok gitu dalam kurang lebih gitu. Ini kan gitu lagu-lagu mah. Cerita rakyat gimana untuk fokus ke mantan gitu. Terus yang keempat adalah hijrah khuluqiyah. Artinya apa khuluqiyah? Akhlak itu dengan huluk. Huluk itu apa? Huluk khalik penciptaan. Ya, khalik huluk penciptaan. Maksudnya apa? Penciptaan Allah kepada manusia itu berdasarkan fitrah. Fitrah itu ketetapan. Ketetapan itu berarti berdasarkan ketentuan Allah. Cuma anu boga kahayang lahir ke dunia. Ada tidak? Ya Allah pilih ke dunia. Dengan cuma anu gaduh kahayang lahir ti ibu atau ayahnya. Daya pernah nawar bilang, ya Allah apa yang ada di ibu Mega gitu yang benar. Dengan semua berdasarkan ketetapan Allah. Kita sedikit pun tidak punya permintaan sedikit punnya. Lahir di sahawai, lahir di manawai. Jadi kan ayat bahasa kita dalam mengerti di ayat Allah. Anda lahir dalam keadaan miskin bukan kesalahan Anda. Tapi jika Anda mati dalam keadaan miskin itu salah Anda. Kalau ada doktrin dari ayat, berarti itu bisnis atau telepon marketing dengan daya kegolongan setiap kita seminar itu. Dan
Jadinya dahsyat maksudnya gitu. Dahsyat. Daya dahsyat. Jadi semua kita lahir berdasarkan penciptaan Allah, berdasarkan ketetapan Allah. Maka nanti pun kembali harus sesuai dengan ketetapan Allah. Maka Rasul pun ditunjuk oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak itu apa? Akhlak itu ada peradaban. Adab atau peradaban untuk merubah peradaban dunia, wajah dunia, sehingga semua sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi akhlak itu sebuah kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Maka jadi akhlak. Setelah melaksanakan kebiasaan anu sesuai dengan ketentuan Allah, maka itulah akhlak. Gitu. Lain hanya sekedar bager bungkul, bager, tapi tidak sesuai dengan ketentuan Allah, lain akhlak. Walaupun bager, ya bisa membedakan ya, bager dengan akhlak itu kebiasaan kebiasaan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan secara terbiasa yang sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi kalau misalkan ngadamu perintah Allah teh nggak sentuh tapi deh gitu ya, tapi tetap gitu. Saya akhlak. Jika nantinya tercermin dalam kehidupan kesehariannya, bahkan menunjukkan sikap kemukminan dan kemuslimannya, berbuat baik. Adalah dampak akhirnya. Sodako dampak dari akhlak. Cerminan dari akhlak itu berbuat baik, kemudian sodako membantu sesama, menjauhi zina, tidak mencuri dan sebagainya. Dampak dari seseorang memiliki akhlak. Maka ketika Siti Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ketika diterus ke Siti Aisyah, Aisyah, apa perkara yang belum dilakukan olehku yang biasa dilakukan oleh Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, menghuapi orang, bahasa Indonesia nanti menyuapi siapa orang Yahudi yang di sana meninggal, terus omongan pasangan. Dan begitu Abu Bakar nanti apa di kamu itu dikeplak kata si tangan. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa mensuapiku. Si orang Yahudi itu. Terus seorang Abu Bakar, orang yang biasa menyuapimu telah meninggal. Siapa? Yaitu orang yang sering kau hina, Muhammad Rasulullah. Maka seketika itu juga si Yahudi akhirnya ambruk, nangis dan masuk Islam. Kerennya Rasul tanpa bicara pun Rasul bisa masuk ke Islam. Ayo orang hoak gede ngomong Islam masa pembenaran soal suku kemudahan kan sesuai dengan diomong gede Islam hijrah berjadi bohongan gitu kan sesuai jadi kan ngapeting ayo bahasa Iwan Ahmad urti kembali urti Ahmad Iwan tapi karakter kehidupannya masih gini. Jadi Iwan Ahmad itu bahasa aku kesembarangan gitu keaduan ada Rasulullah ku akhlak. Maka Siti Aisyah mengatakan bagaimana akhlak Rasul, kata Siti Aisyah, karena bukul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasul itu adalah Quran. Artinya inilah yang disebut dengan Quran berjalan. Sangat Rasulullah lain lelupangan membawa Quran, tapi setiap langkahnya itu sesuai dengan Quran. Gitu maksudnya teh. Paham sampai sini? Ya. Karena huruf Quran langkah nanti sesuai dengan Quran. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110, Qul innama ana basyarun mislukum yuha
Katakanlah Muhammad bahwa kamu ini adalah manusia biasa seperti dengan yang lainnya. Yuha, yang membedakan kamu dengan yang lain adalah yuha, wahyu. Kamu diberikan wahyu. Artinya secara fisik, secara kebiasaan, secara karakter, Muhammad Rasulullah pun sama dengan kita. Waktu dulu, ya, taruhlah bisa pada kendaraan dulu. Muhammad luar biasa, Muhammad deh kan? Artinya kan manusia biasa dalam luar biasa Muhammad. Ya. Terus sakit, terus giginya pun patah ketika perang. Artinya Muhammad Rasulullah manusia biasa. Kemudian apa yang membedakan Muhammad Rasulullah dengan manusia yang lain? Non yang kena wahyu. Langkahnya itu didasari oleh wahyu. Dalam menurutkan sunnah Rasul. Ayo sunnah tenang sih. Hah? Non? Sok asa pada dalam Jumat ini mau apa? Non sunnah teh? Jadi gitulah pokoknya. Jadi sunnah itu ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah. Ya. Sunnah Rasul berarti ketetapan Rasul yang tidak akan pernah berubah. Lain sunnah. Ayat sunnah makan digaweakeun dikajian begini, artinya dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi sunnah itu sebuah ketetapan. Maka sunnah itu terbagi tiga. Ayat qaulun Nabi atau yang dikenal dengan hadis, ayat af'alun Nabi atau yang disebut dengan perbuatan Nabi, ayat takrirun Nabi, ketetapan Nabi, sikap Nabi, takrirun Nabi. Itu yang disebut dengan sunnah. Jadi disebut sunnah. Kalau misalkan hadis itu hanya sepertiga dari sunnah. Tapi kalau sunnah itu berhubungannya dengan qaulun Nabi, af'alun Nabi, dan takrirun Nabi. Ucapan Nabi atau hadis, af'alun Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirun Nabi, sikap Nabi. Ini yang disebut dengan sunnah. Ya. Ain ekor, betul. Ain mana yang diatur sunnah. Sunnah. Maka sunnah ini nantinya wajib sifatnya karena ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ain mana yang diatur sunnah. Kalau badan kerjawab itu adalah sunnah. Khawatir yang anaknya namanya Nabi terus kenal dari kali. Namun yang anak berarti bukan saya jawabannya. Cilaka aku jawabannya. Iya aku jawaban kami. Saya ayat lah. Saya rezeki lah. Mulai cilaka aku itu menunggu jawaban. Ya. Terus dia ai gamis selesai. Ya laki-laki yang pakai gamis kan ya sudah kan. Saya sudah punya lagi pakai gamis apa aja. Sahabat juga disebut kalau sunnah Rasul dari punya. Terus aku lagi pakai jabot ya sahabat. Sahabat ya. Nah, jadi bukan itu sudah. Tapi ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu sunnah. Hukumnya wajib dilaksanakan. Itu sunnah. Nah, maka salah satu sunnah Rasul itu dalam perjuangannya adalah menegakkan hukum-hukum Islam di muka bumi, melahirkan kader-kader Islam, melahirkan penerus dan pelanjut Islam. Itu sunnah. Dakwah sunnah. Dakwah itu sunnah. Wajib dalam hukum dalam sebagai bahwa ada apa? Ya. Tapi itu sunnah. Jadi kita tidak terjebak dengan apa sih namanya ini yang mau begitu. Waktu itu saya bikin tanah jatuh mulai ponget, ponget pergi buknya terwadoyo. Sampai di tanah jatuh mulai wadoyo banget kayak jambatan, terjadi terus ini. Kalau orang 300.000, 400.000,
100 kan waduh jajan ya kan karunya ada dan ujian dan diganti. Nah, jadi bukan itu sunnahnya, tapi bagaimana Rasul dulu dalam mempraktekkan Islam di muka bumi ada sunnah. Kumaha Rasul berada 17 tahun di Mekah. Apa langkah yang dilakukan oleh Rasul ketika 13 tahun di Mekah? Yang dilakukan oleh Rasul adalah pertama saksiyah thayyibah, membangun pribadi-pribadi yang suci. Maka di 3 tahun pertama dakwah Rasul itu kebanyakan rata-rata di bawah usia 20 tahun. Kata-kata ini luar biasanya Rasul Ali bin Abi Thalib 8 tahun, saat Ali bin Abi Thalib 8 tahun, antara 18-10 tahun, Sa'id bin Abi Waqqas 17 tahun, Sa'id bin Sabit Sa'id bin Sabit itu 15 tahun. Keren ya? Ini seberapa tahun dia? 17 tuh. Saat umur yang Sa'id bin Abi Waqqas terus ya. Kemudian itu saat bin Abi Waqqas. Kemudian nanti Sa'id bin Abi Waqqas menjadi singa pada pasir julukan dari Rasul. Karena bulan lain dia perang mati keren. Mudah-mudahan lahirlah dari generasi-generasi muda yang sudah sadar tentang Islam, kemudian dia mau berhijrah. Maka dalam satu riwayat hadis mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang ikut hijrah dengan Rasul itu adalah usia muda. Sedikit sekali di antara mereka yang orang tua, artinya menulis kawan. Kebanyakannya anak muda. Karena kalianlah nanti kita lah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini di hadapannya. Namun moral udah masih hancur di akhirat, bagaimana dengan bangsa kita? Ya, maka saya istiqomah dalam berhijrah. Gaul itu hari ini yang disebut dengan kita memahami bagaimana konsep Islam. Itu gaul. Ketika kita berbicara dengan orang lainnya, mampu mengimbangi, mampu berdiplomasi. Ya, itu karakter Muslim sejati. Jadi arah hijrah itu jelas. Ya, entah dengan sekedar ikut-ikutan untuk dan terusung. Ya, kan kalau mata proses hijrah, kan terusung lah ya. Jangan lama ada terusung kalau hijrah. Kalau tentang hijrah, bahwa saya 2011 hijrah deh. Nggak tersebumi aja kan, asal terangnya bahwa asal terangnya bahwa hijrah ketika deh kubalat deh. Wah, lebih dari jauhan ditinggalkan ku Salamur deh. Kubalat Salamur yang lain Salamur gitu. Ditinggalkan lagi. Terus dia sudah mis jadi calon ahli surga. Itu bahasa kubalat deh. Kira-kira 2011 hijrah. Jadi karena bangunnya macam pati rame juga ayeuna. Jadi benar-benar tantangan kekerasnya. Kumaha dicemoohna, kumaha diledekna, kumaha segala rupa. Ayeuna mah dah jadi usulnya. Dia tepati ieu teh gitu aya udah dijelaskan. Dicurigaan. Sia so. Aya sulit teh ka masjid teh ngaji teh curiga batur teh kali teh dia ngaji dua. Oh, saya itu tuh syuting sedianya ngaji gua. Kayak sini berarti. Oh, saya itu mah kelompok Islam kata. Kejangan apa tuh? Dan mereka ada gitu ya ayo malah di mana dulu fisilmi apa? Maksudnya Islam saya keseluruhan. Oh, itu macam kelompok Qurani gitu. Soalnya seakan-akan ada sesuatu orang melakukan ya. Luar biasa. Asli dan luar biasa. Sehingga saya dulu kalau untuk baru baru tapi ketika ada baru tapi lu ngebikin kapal sorangan aneh bahasan bawa aneh terhormat pengen terhormat disebut terhormat tahu saya paling ngalikan sedian teh ngaji naon jadi dicurigai ngaji teh justru kamasti teh justru dicurigai muka Quran justru dicurigai. Ini akhirnya meresap di otak orang tua kita. Yang dibatasi opini atau musuh-musuh Allah dikembangkan hari ini. Maka kalau orang ada salah orang muda tidak bisa membuat atau mengimbangi opini yang berkembang.
Terus curi batu lalu. Pada akhirnya bawa kamu tuh kamu jadi gimana? Mau mana ini hariwan jadi gitu. Nah, saya rada berjalan gitu, mah. Aku hanya ingin menjaga kesucianku. Nanti pacaranku setelah menikah. Asli waktu itu normal jadi kita bangun. Ya, jadi teman-teman kita disebut normal, mau bilang kali. Itulah tantangan hijrah tahun 2011, itu saya 2010, 2011. Ya, alhamdulillah ya nama seperti itulah. Nah, hanya hijriah kita waktunya hijrah sunnah, artinya mengikuti sunnah-sunnah atau ketetapan Rasul, sehingga hijrah orang tidak hanya sekedar pipil berkumpul, tapi hukum arah tujuannya. Maka apa yang diperlukan adalah keilmuan untuk hijrahnya itu. Ya, siap kita mendalami ilmu tentang hijrah. Gitu aku jadi. Mari kita ya Abi menyeru mengajak itu nanti setelah ini insya Allah kalau yang berminat gitu untuk masuk ke kajian khususnya, ayo ini lagi mumpung menuju muka registrasi, orang registrasi gratis. Jadi awal lagi orang yang diunggul dan habis asli lah, mesti belajar bohong. Jangan perayaan lima perbedaan gratis. Karena kita ingin menyebar kebaikan ini adalah rahmat Allah, hidayah Allah sungguh luar biasa. Akan sangat sayang sekali kalau hidayah Allah ini hanya dipegang oleh sendiri, maka disebarkan kepada yang lain. Ya, kita rancangan ayat sebelumnya, wah keren luar biasa. Mungkin ayat ini ada sama yang di Sampah, ayat nanti semuanya camping gitu, ya. Oh mabit, ayat mabitnya mah. Mabitnya ngenong kan? Maksudnya acara ngenong gitu lah. Mabitnya ngenong kan? Nah itu jadi udah dapat ketangkap poinnya tentang hijrah ini. Jadi apa saja? Hijrah pertama itikad, kemudian yang kedua pola pikir, yang ketiga cita rasa, yang keempat akhlak. Ini harus kita bangun bersama, ya. Dan inilah yang akan menjadi tujuan hijrah kita. Jadi dengan sekedar ikut-ikutan hukum, oke? Karena menurut nikmat cilaka di mana? Ya, dan di Islam itu tidak ada kultus. Di Islam itu adalah ilmu. Yang akan diterima ibadahnya pun adalah orang yang berilmu. Yang ditinggikan derajatnya di hadapan Allah pun adalah orang yang berilmu. Baik, teman-teman sekalian, dari setiap langkah yang kita lakukan, gitu ya. Selama ini mungkin orang masih yang kita cuma ada coba rasa, cuma coba rasa bisa hidup. Tentu kita banyak sekali kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Jadi sejatinya kita dihargai oleh manusia ini bukan karena kehebatan kita, setuju? Tapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Betul? Coba kalau misalkan dibukakan aib kita oleh Allah di hadapan manusia, siapa yang akan menghargai kita? Ya, saha lubangkan hargaan orang ketika aib-aib itu oleh Allah dibukakan. Allah yang sampai hari ini masih menutup aib-aib kita. Saya berbicara di depan didengar oleh teman-teman semua bukan karena saya enggak, bukan karena saya pintar, tapi karena Allah menutup aib-aib saya. Dalam saya ayatnya misalkan
jijik Pak ya. Dan seandainya dosa itu berbau, mungkin teman-teman mewadai ada dengan saya. Ya, seandainya dosa itu berbau busuk di masing-masing kita. Setiap kemaksiatan yang kita buat, tapi bagaimana rahmatnya Allah itu diturunkan kepada kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah masih tetap saja mengampuninya. Maka tidakkah kita malu kepada Allah yang senantiasa ayatnya dia dosa, menguras kekerasan, kan yang dosa ada dosa. Ayo kita bermaksiat ke Allah. Maka sudah waktunya hari ini kita untuk hijrah. Sudah waktunya kita meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Sudah waktunya kita hari ini membuat satu keputusan monumental, ya, untuk merubah cara pandang kita, merubah cara hidup kita menuju kepada caranya Allah. Terus waktu lain. Sampai dengan umur zaman Rasulullah pernah bersabda, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi ini kita ada ketika memaknai hadis dhaif itu diantaranya harus setidaknya itu dijadikan peringatan untuk kita. Usia umatku tidak lebih dari antara 1400 sampai 1500. Ini harus jadi peringatan untuk kita. Ayatnya As-Asub 1440 masih ya. Hijriah. Ya kan ya. 1440 Hijriah. Berarti kalau dihitung karena 1500 30 tahunan dari gitu kan. Orang bakal ini sebagai peringatan. Nah inilah mungkin yang hal-hal yang harus kita menjadi hisabul nafsi, kita bermuhasabah kepada diri kita tentang hal-hal yang selalu kita langgar di hadapan Allah. Maka langkah yang paling utama untuk kita memutuskan hijrah adalah taubatan nasuha.